Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam istana penguasa kota, sekelompok dewa sejati abadi tetap waspada, takut akan serangan yang akan segera datang dari sekte bayangan hati. Dia sudah mulai bergerak. Luohe telah mengambil tindakan, membunuh dewa sejati abadi dari sekte bayangan hati. Hanya dengan satu serangan, dia menghancurkan seluruh harta karun mekanik raksasa. Hanya dengan satu serangan saja. Ini adalah kekuatannya yang sebenarnya, jauh lebih mengerikan daripada Jenderal Yong. Seluruh kota Huyang yang menyerupai benteng mekanis raksasa berpusat di istana penguasa kota. Istana itu dapat memantau seluruh kejadian di kota kapan saja, terutama saat Luo Feng mengambil tindakan. Tindakannya dilakukan tanpa penyembunyian, sehingga istana penguasa kota dapat melihat semuanya dengan jelas. Perwujudan kekuatan dari 5 pemimpin keluarga berkumpul bersama menyaksikan rekaman adegan pertempuran baru-baru ini. Serangan Luohe menembus ruang yang begitu luas, menciptakan celah yang mengerikan. Tidak heran dia mampu membunuh Dewa Awan Darah, seru Mowgli Xiao. Luohe mungkin hanya membutuhkan beberapa serangan untuk membunuh Dewa Awan Darah di luar kota, kata penguasa kota Huyang dengan takjub. Luar biasa, sungguh luar biasa, kata pemimpin keluarga Wu dengan gembira. Sekarang Luohe telah berbalik melawan sekte bayangan hati. Kita telah memperoleh sekutu yang signifikan. Hanya karena Luohe telah menentang sekte bayangan hati, bukan berarti dia akan membantu kita. Pemimpin keluarga Meiwu mengingatkan mereka. Jangan lupa, dia sebelumnya meminta harga 1 miliar pasir kosmik untuk jasanya. Tidak peduli apapun, jika dia menentang sekte bayangan hati, itu adalah kabar baik bagi kita, kata tetua berambut putih itu menambahkan. Penguasa kota, segera hubungi Luohe dan tanyakan apakah dia butuh bantuan, saran Mowgli Xiao. Penguasa kota Huyang mengangguk dan segera menghubungi Luo Feng. Saudara Luohe, kau telah berbalik melawan sekte bayangan hati dan situasimu cukup berbahaya. Kau dapat melarikan diri ke istana penguasa kota. Begitu masuk ke dalam, dengan bantuanmu, sekte bayangan hati tidak akan dapat menerobos istana besar itu. Atau kau dapat melarikan diri dari kota, di mana pasukan elit yang dikirim oleh Marquis sedang menunggu untuk membantumu, kata penguasa kota. Tidak perlu, sekte bayangan hati masih tidak dapat menyakitiku, jawab Luo Feng. Penguasa kota kembali berkata, aku tahu kekuatanmu sangat hebat, tetapi sekte bayangan hati masih berakar pada sekte tingkat Raja Dewa. Meskipun mereka telah menurun, mereka tidak boleh diremehkan. Jika aku butuh bantuan, aku akan mengatakannya, Luo Feng membalasnya. Baiklah, katakan saja. Pasukan elit di luar kota akan segera mengambil tindakan. Menyelamatkan kalian tidak akan sulit, perintah penguasa kota. Setelah mengakhiri komunikasi, sang penguasa kota menoleh kepada keempat temannya. Bagaimana hasilnya? Tanya keempat sahabat itu. Luohe berkata dia tidak membutuhkan bantuan kita, jawab penguasa kota sambil tersenyum masam. Dia juga berkata, sekte bayangan hati tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia bahkan tidak menganggap serius sekte bayangan hati. Pemimpin keluarga Meiwu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Tidak heran dia tidak peduli dengan 5 keluarga besar kita. Dengan kekuatannya, kecuali seorang penguasa kekacauan mengambil tindakan, siapa yang bisa mengancamnya? Kata Mowgli Xiao
sambil menggelengkan kepalanya. Dia mungkin tidak terancam dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi Sekte Bayangan Hati memiliki banyak metode. Tidak ada dewa sejati abadi yang dapat menahan serangan gabungan mereka. Luohe mungkin hanya memiliki kemampuan untuk melarikan diri, kata penguasa kota. Mampu lolos dari serangan Sekte Bayangan Hati sudah mengesankan, kata Mogilisio menambahkan. Saya juga telah membagikan informasi ini dengan pasukan elit di luar kota. Jika Luohe benar-benar menemukan dirinya dalam situasi yang sulit, pasukan elit akan segera bertindak untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, Luohe akan berutang budi kepada kita, kata penguasa kota. Para pemimpin kelima keluarga terus mengawasi kota, mengamati situasi yang berkembang. Sementara itu, di Pavilion 7 Api, salah satu dari 9 bengkel pandai besi yang didirikan oleh para murid Sekte Tianyan, di antara 9 bengkel pandai besi, itu adalah yang terkuat dengan murid terbanyak. Sekarang banyak ledakan terjadi. 3 dewa sejati abadi berjalan santai masuk sambil menunjuk atau melambaikan tangan mereka, langsung membakar para pandai besi, pekerja magang, dan pelanggan di 3 area Pavilion 7 Api menjadi abu, hanya menyisakan sisa-sisa peralatan mereka. Serahkan semua harta kalian atau mati. Mata ketiga dewa sejati abadi menyapu Pavilion 7 Api, di mana banyak kultivator marah karena di antara yang tewas adalah orang-orang yang mereka cintai. Namun, menghadapi kekuatan Sekte Bayangan Hati yang luar biasa, maju dengan membabi buta hanya akan mengakibatkan kematian. Melihat tidak ada perlawanan, ketiga dewa sejati abadi merasa puas dan berbalik untuk pergi menuju pasukan komersial berikutnya. Ayo kita pergi ke yang berikutnya. Adik muda Chan, kau tak perlu membantai tanpa pandang bulu. Para dewa sejati ruang hampa itu tidak akan berani melawan, kata sosok berpakaian abu-abu yang berpatroli di luar. Kakak senior Q, membantai mereka menimbulkan rasa takut, membuat penjarahan menjadi lebih cepat. Selain itu, untuk memahami jalan kehancuran, kita harus sering membantai untuk benar-benar memahami inti kehancuran. Karena fondasi warisan Sekte Bayangan Hati kita adalah dao kehancuran, jawab yang terkecil dari 3 dewa sejati abadi tersebut. Kita bahkan belum mencapai alam kekacauan, dan kau sudah memikirkan tentang dao kehancuran. Sosok berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dengan hati yang hancur, memahami warisan sekte kita akan lebih efektif. Kakak senior Q, jika kamu tidak ingin membantai, kamu bisa menonton dari samping saja. 3 dewa sejati abadi pergi, jelas tidak peduli dengan kehadirannya. Sosok berpakaian abu-abu itu menyaksikan kejadian itu berlangsung. Dalam legenda, binatang buas sektor yang lahir dari dao kehancuran hanya tahu cara menghancurkan dan akhirnya diburu oleh semua kekuatan benua asal. Hanya yang diperbudak oleh kerajaan Tianzu yang tidak berani membunuh tanpa pandang bulu yang dapat selamat. Qiuyi mendesah pelan. Sekte Bayangan Hati bertindak gegabah. Terakhir kali mereka secara tidak sengaja membunuh garis keturunan orang suci 9 sumber. Hal itu memprovokasi orang suci 9 sumber untuk datang dan menghancurkan sekte tersebut yang menyebabkan kemundurannya. Bahkan sekarang, Sekte Bayangan Hati belum belajar dari kesalahannya dan tetap tidak menyesali perbuatannya. Ya, leluhur yang mendirikan Sekte Bayangan Hati memang memahami dao penghancuran dan meninggalkan 5 warisan tingkat Raja Dewa yang semuanya mengandung dao penghancuran. Qiuyi menggelengkan kepalanya pelan. Tapi bahkan leluhurnya sudah meninggal, penghancuran yang gegabah hanya akan mengarah pada penghancuran diri sendiri. Guruku baik padaku, tanpa dia aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Itulah sebabnya aku melintasi wilayah 5 kerajaan dewa untuk kembali dan membantu sekte membangun markas, gumam Qiuyi sambil melihat sekeliling. Tapi aku benar-benar tidak menyukai lingkungan Sekte Bayangan Hati.
Begitu sekte ini mendirikan basis, aku akan melunasi hutang budiku dan tidak perlu kembali. Tiba-tiba pupil mata Qiuyi mengecil saat dia melihat sosok dingin berjubah hitam muncul. Begitu sosok itu muncul, aura pedang tak terlihat secara alami menyebar, menyelimuti seluruh dunia. Itu Luohe, salah satu dewa sejati abadi tingkat atas dari kerajaan Shi. Hati Qiuyi bergetar. Dia jelas lebih kuat dariku. Qiuyi cukup percaya diri, tetapi saat melihat Luo Feng, dia tahu bahwa Luohe bukanlah tandingannya. Setelah melintasi kehampaan, Luo Feng muncul dan mengamati sekelilingnya. Semua murid sekte bayangan hati gemetar ketakutan. Yang mulia Luohe, para pandai besi, murid dan pelanggan pavilion 7 api sangat gembira. Sebagai murid sekte Tianyan, mereka hampir semuanya mengenali Luo Feng. Apakah sekte bayangan hati telah membantai banyak orang? Tatapan Luo Feng menyapu pemandangan, memperhatikan banyaknya peralatan penyimpanan, senjata, dan harta karun yang tersebar di tanah. Mereka memang telah membantai, kata salah satu pandai besi yang menggunakan kekuatan dewanya untuk memproyeksikan adegan pembantaian oleh 3 dewa sejati abadi. Ketika mereka tiba, mereka bahkan tidak berbicara sebelum mulai membunuh. Luo Feng memperhatikan proyeksi adegan pembantaian itu dan mengangguk. Saya mengerti. Domain kehidupan dan kematiannya telah meliputi area yang luas, termasuk 3 dewa sejati abadi yang berada dalam cakupannya. Dengan satu pikiran dari Luo Feng, ledakan 3 dewa sejati abadi tiba-tiba terikat, masih lengah dan secara paksa diteleportasi ke pavilion 7 api. Mereka memandang sekeliling dengan kaget ke arah pandai besi, pekerja magang, dan pelanggan di pavilion, lalu ke arah Luo Feng yang mengenakan jubah hitamnya. Yang mulia Luohe, sekte bayangan hati kami sangat menghormatimu. 3 dewa sejati abadi mencoba menyanjungnya. Tiba-tiba, semua murid sekte bayangan hati di kota Huyang menerima pesan. Semua murid, patuhi perintahku. Yang mulia Luohe telah menghancurkan salah satu harta karun mekanik raksasa kita dan telah menjadi musuh utama sekte bayangan hati kita. Jika kalian melihat Luohe, segera mundur. Para petinggi sekte bayangan hati bereaksi cepat, mengetahui bahwa pengikut biasa hanya akan mati di depan Luohe, jadi mereka memerintahkan mereka untuk melarikan diri. Lari, lari, cepat dan kabur. Para pengikut sekte bayangan hati yang ada di sekitar ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Sementara itu, 3 dewa sejati abadi yang terikat di udara dipenuhi keputusasaan. Ini sudah berakhir. Yang mulia Luohe, mereka ingin berkata lebih banyak lagi, berharap dia akan mengampuni mereka. Luo Feng menatap mereka bahkan tidak mau berbicara. Kekuatan domain kehidupan dan kematian mengalir, siklus kehidupan dan kematian berputar, dan 3 dewa sejati abadi hancur seakan-akan dihancurkan oleh batu kilangan besar, digiling menjadi debu, dan terbunuh di tempat. Para pandai besi, pekerja magang, dan pelanggan yang menyaksikan pemandangan ini sangat gembira. Bagus sekali, mereka pantas mendapatkannya. Hati mereka sudah penuh kebencian. Ayo pergi. Luo Feng melambaikan tangannya, mengumpulkan semua kultivator dari pavilion 7 api, dan dengan satu langkah melintasi kehampaan menuju bengkel pandai besi berikutnya. Setelah Luo Feng pergi, para pengikut sekte bayangan hati yang berada di kejauhan pun menghela nafas lega. Bahkan harta karun mekanik kolosal yang tadinya melarikan diri pun ikut berhenti. Inikah kekuatan Luohe? Para murid gemetar ketakutan. Di kejauhan, pria berpakaian abu-abu Qiuyi menyaksikan kejadian itu. Adik muda Chan, aku sudah lama menasehatimu untuk tidak membantai tanpa pandang bulu. Ada sebab dan akibat di dunia ini. Di mana ada sebab, pasti ada akibat. Scene berganti. Di distrik Chaos Armor, di markas besar sekte bayangan hati, 18 tetua telah berkumpul. Beberapa hadir secara langsung, sementara yang lain hadir sebagai avatar kekuatan dewa. Master Sekte, Luohe telah menyerang sekte bayangan hati kita, membunuh 12 dewa sejati abadi kita di toko penempaan Moyu.
Orang tetua melaporkan dengan mendesak. Pada titik ini, apakah kita masih akan bertahan? Mengapa dia tiba-tiba mengambil tindakan? Tanya Master Sekte Bayang Hati dengan nada mendesak. Toko pandai besi Moyu didirikan oleh Moyu Liusik, saudara dari pelayan Luohe, Moyu Qingyan. Orang tetua menjelaskan. Murid kami Chan Wukin bertanggung jawab untuk mengumpulkan harta karun dan membunuh sekelompok kultivator dari toko pandai besi Moyu, termasuk Moyu Liusik. Saudara seorang pelayan, pemimpin Sekte Bayang Hati mengerutkan kening. Dia berbalik melawan sekte kita hanya demi saudara seorang pelayan. Banyak tetua juga menganggap tindakan Luohe terlalu ekstrim. Setelah tiba di toko pandai besi Moyu, Luohe pertama-tama membunuh Chan Wukin. Harta karun mekanik raksasa Black Fire Beast yang ada di dekatnya hanya mengajukan pertanyaan dan Luohe menghancurkannya dengan satu serangan. 11 dewa sejati abadi dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya terbunuh. Dan dia berkata, beraninya kau bicara saat aku sedang berakting. Kau pasti sedang mencari kematian. Luohe ini benar-benar gila. Orang tetua melaporkan. Para tetua lainnya sama-sama marah. Tindakan Luohe sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Sementara Master Sekte Bayang Hati ragu-ragu. Saya akan menghubungi Luohe, kata Master Sekte Bayang Hati. Menghubunginya untuk apa? Tetua Mata Hati menyela. Pada titik ini, apakah kau masih akan bertahan? Luohe menyerang lagi. Master Sekte Bayang Hati dan 18 tetua menyaksikan melalui formasi besar sekte itu saat Luo Feng muncul di pavilion 7 api, menghancurkan 3 dewa sejati abadi mereka hingga mati. Dia baru saja membunuh 3 dewa sejati abadi kita secara terang-terangan. Master Sekte, apakah kau masih akan bertahan dengan ini? Master Sekte, Anda mungkin bisa mentolerir hal ini, tapi saya tidak. Master Sekte. Satu persatu, para tetua merasakan amarah mereka mendidih, tidak mau bertahan lebih lama lagi. Master Sekte Bayang Hati menyaksikan kejadian ini dan menyadari bahwa meskipun ia telah mengumpulkan para murid yang tersebar, Sekte Bayang Hati selalu menjadi organisasi yang longgar. Mereka hanya berhasil bersatu demi membangun basis baru. Jika mereka terus bertahan, sementara Luohe membantai anggota mereka secara terbuka, para murid mungkin akan semakin kecewa. Jika kita tidak bertindak sekarang, para pengikut Sekte Bayang Hati akan kehilangan semangat mereka. Jika kita takut pada satu Luohe saja, bagaimana kita bisa melawan pasukan Marquis 9 Jia? Sebagian besar tetua tidak mau bertahan lebih lama lagi. Master Sekte Bayang Hati mendesak dalam hati. Situasinya telah mencapai titik di luar kendalinya. Baiklah, ketika mata Master Sekte Bayang Hati dipenuhi dengan niat membunuh, saat dia berkata, kita telah menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada Luohe, tetapi dia telah menginjak-injak martabat Sekte Bayang Hati kita. Dia tidak memberi kita pilihan. Sebelum pertempuran besar, pertama-tama kita akan mengalahkan Luohe. Kali ini kita harus membunuhnya. Dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Ya, 18 tetua menjawab serentak. Meskipun beberapa tetua masih ragu, setelah ketua sekte mengeluarkan perintah, semua keraguan itu sirna. Pada saat ini, satu-satunya pilihan bagi Sekte Bayang Hati adalah bersatu dan melenyapkan Luohe yang arogan. Scene berganti. Setelah meninggalkan pavilion bunga impian, Morosa hanya memerlukan 2 kali penyeberangan gampaan untuk tiba di atas sebuah rumah besar biasa di distrik Sudong, Kota Huyang, tempat klan rumput anggur Chiba tinggal. Yang mulia dewa, Aloya telah memberitahu kami tentang semuanya. Kami bersedia mengikuti Anda keluar kota, kata dewa sejati ruang hampa dari klan rumput anggur Chiba sambil membungkuk hormat. Meskipun beberapa anggota klan tidak hadir di rumah besar itu, tapi tidak ada waktu untuk menunggu. Mampu membawa sebagian besar sudah merupakan suatu keberuntungan. Bagus. Morosa yang berpenampilan sederhana itu mengangguk, dan dengan lampian tangannya, dia mengumpulkan semua makhluk dan bangunan di rumah besar itu. Hanya menyisakan tanah tandus
dan sebuah danau. Saat mengumpulkan klan rumput rambat Chiba, Morosa berkomunikasi lewat telepati dengan Luo Feng. Tuan, aku telah menyelamatkan penguasa pavilion bunga impian, Aloya, dan hampir semua makhluk di pavilion bunga impian. Aloya meminta bantuanku, jadi aku juga menyelamatkan klan rumput rambat Chiba. Apakah semuanya lancar? Tanya Luo Feng. Sebagian besar sekte Bayan Hati tahu aku adalah pelayanmu, jadi mereka tidak berani menyerangku. Meskipun mereka mencoba menghentikanku menyelamatkan para kultivator di pavilion bunga impian, aku mengabaikan mereka, jawab Morosa. Para murid sekte Tianyan telah mendirikan 9 bengkel pandai besi. Aku butuh bantuanmu untuk menyelamatkan para kultivator di 3 bengkel ini, Luo Feng menyampaikan sambil mengirimkan alamat terperinci dari 3 bengkel pandai besi itu kepada Morosa. Aku sudah mulai bertarung dengan sekte Bayangan Hati. Mereka mungkin akan menyerangmu saat melihatmu. Jadi berhati-hatilah, kata Luo Feng. Hahaha, lebih baik menyerang mereka, jawab Morosa penuh semangat. Kita harus bergerak cepat. Aku menduga sekte Bayangan Hati sudah mengumpulkan kekuatan untuk menghadapiku. Kita tidak bisa menunda, Luo Feng menyampaikan pesannya. Jangan khawatir, jawab Morosa yakin. Morosa bisa saja mencapai bengkel pandai besi lain dalam 1 langkah, tetapi sebaliknya dia menempuh 3 lintasan hampa sebelum tiba di bengkel pandai besi. Master sekte Bayangan Hati dan 18 tetua, baik secara langsung maupun melalui avatar kekuatan dewa mereka, berkumpul bersama menyaksikan adegan-adegan yang ditangkap oleh formasi agung sekte tersebut. Satu adegan memperlihatkan Luo Feng tiba di sebuah bengkel pandai besi dengan kejam membunuh beberapa dewa sejati abadi yang telah melakukan pembantaian dan mengumpulkan semua kultivator di bengkel tersebut. Dalam adegan lain, Morosa juga menyelamatkan para kultivator di sebuah bengkel pandai besi, membunuh para pelaku. Pelayan Luohe bernama Luosa. Ia biasa menyamar sebagai dewa sejati ruang hampa. Namun menurut informasi yang kami terima, Luohe membawa Luosa bersamanya saat ia pergi memburu awan darah. Kami sudah lama menduga bahwa Luosa tidak biasa. Bahkan di bawah tekanan formasi sekte agung, Luosa dapat dengan mudah melintasi gampang. Dapat dimengerti jika dia mengandalkan harta karun mekanis, tetapi jika dia menggunakan kekuatannya sendiri, kekuatannya kemungkinan melampaui sebagian besar tetua. 1 Luohe dan 1 Luosa. Dengan kekuatan seperti itu, Luosa pastilah seorang pelindung yang dikirim oleh kekuatan yang kuat. Kemampuan mereka sepertinya saling melengkapi. Jika mereka bergabung, akan lebih sulit untuk membunuh mereka. Beberapa tetua mulai khawatir. Tenang, kekuatan yang kita kirim sudah cukup kuat, kata Master Sekte Bayangan Hati dengan tenang dan percaya diri. Tiba-tiba, Tuan, ku dengar pelayan Luohe, Luosa juga cukup kuat. Apakah Anda ingin saya bertindak? Sebuah suara terdengar di kepala tetua sekte. Qiuyi, kau adalah kekuatan tersembunyi kami. Kau seharusnya hanya mengambil tindakan saat kami berperang dengan pasukan Marquis 9 Jiang, jawab Master Sekte Bayangan Hati. Untuk menghadapi Luohe dan Luosa, kami hanya dapat menggunakan sebagian kekuatan publik kami. Aku sudah mengirimkan layang-layang hati iblis, formasi 6 bayangan pembunuh, dan are penghancuran besar. Ini saja sudah mewakili setengah dari kekuatan sekte kita dan lebih dari cukup untuk menghadapinya, jawab Master Sekte. Dimengerti, jawab Qiuyi tanpa komentar lebih lanjut. Master Sekte Bayangan Hati memikirkan murid Qiuyi dan merasa agak beruntung. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia mengumpulkan para murid yang tersebar dari seluruh benua asal, sebuah kejutan akan muncul. Qiuyi yang pernah dianggap sebagai dewa sejati abadi di atas rata-rata, telah tumbuh hingga hampir menyaingi penatua Xinyan. Qiuyi cukup menyendiri dan tidak suka berinteraksi banyak dengan tetua lainnya. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah memegang posisi tetua. Sayang sekali, setelah perang ini berakhir, dia berencana untuk pergi, pikir Master Sekte Bayangan Hati dengan penuh penyesalan. Bukan hanya dia, bahkan tetua Xinyan berencana untuk pergi setelah perang.
Para pengikut sekte bayangan hati kembali entah karena rasa terima kasih atas ajaran sekte tersebut atau karena perintah dari alam kekacauan. Banyak pengikut sekte tersebut telah berakar di berbagai bagian benua asal dan mengabaikan panggilan sekte tersebut. Luohe ini benar-benar kejam. Dia membunuh siapapun pengikut sekte bayangan hati yang dia temukan, membantai tanpa ragu-ragu. Sang master sekte dan 18 tetua menyaksikan dengan cemas. "Penatua Xinyan, apakah Anda belum sampai?" Mereka bertanya pada avatar kekuatan dewa Penatua Xinyan. "Bahkan dengan aku yang memegang layang-layang hati iblis, aku hanya akan mampu menandinginya. Aku tidak akan mampu menghentikannya. Jika aku menampakkan diri, dia mungkin akan melarikan diri," jawab Penatua Xinyan. "Aku menunggu formasi 6 bayangan pembunuh untuk bergabung denganku. Begitu kita menjebaknya bersama dan area penghancur besar diaktifkan, kita akan dapat membunuhnya sepenuhnya." Area penghancur besar membutuhkan 360 dewa sejati abadi untuk mengaktifkannya dan merupakan salah satu jurus pembunuh sejati sekte bayangan hati. Scene berganti. Luohe dan pembantunya Luosa telah bergerak menyelamatkan murid-murid sekte Tianyan yang mendirikan bengkel pandai besi. Mereka berdua kejam dalam tindakan mereka. Luosa ini tampaknya sama kuatnya dengan awan darah, komentar seseorang. Di istana penguasa kota, kelima pemimpin keluarga terkejut dengan apa yang mereka lihat di gambar pengawasan. Wajar saja Luo Feng kuat, tetapi kekuatan Luosa sungguh mengejutkan mereka. Sebelumnya, ketika Yang Mulia datang untuk merekrut Luohe atas nama penguasa negara, dia menolak. Dia pasti memiliki latar belakang yang kuat, kata penguasa kota Huyang. Pelayan Luosa ini sangat rendah hati, tetapi kekuatannya hampir sama dengan Luohe. Hahaha, semakin kuat mereka, itu semakin baik. Dengan bantuan Luohe dan pembantunya, peluang kami untuk memenangkan perang telah meningkat secara signifikan. Kelima pemimpin keluarga merasa lebih berharap akan kemenangan. Bagaimanapun, dewa sejati abadi dengan kaliber ini setara dengan seluruh pasukan elit. Dan sekarang ada 2 dari mereka. Scene berganti. Di pavilion Yanfeng, Master Pavilion Di Chuyo juga mengamati kemajuan perang di dalam kota. Luohe ini memang memiliki beberapa latar belakang, kata Di Chuyo sambil tersenyum. Tapi tetap saja, tidak ada latar belakang yang dapat dibandingkan dengan garis keturunan Di Chu kami. Wakil Master Pavilion menambahkan, keluarga kerajaan bangsa kuno Yanfeng adalah salah satu kekuatan terkuat di benua asal. Satu-satunya kekuatan yang dapat dibandingkan dengannya. Satu-satunya kekuatan yang dapat dibandingkan dengannya adalah keluarga kerajaan bangsa kuno Guntur. Dari tindakannya, jelas bahwa domainnya terkumpul dengan baik, tetapi agak tersebar, kata Di Chuyo. Teknik alam kekacauannya mengandung esensi dari dao kehidupan dan dao kehancuran, namun keduanya bercampur menjadi satu. Di Chuyo menggelengkan kepalanya pelan. Ini menunjukkan kalau warisannya mungkin biasa saja, kemungkinan hanya warisan tingkat raja dewa biasa. Benar, Wakil Master Pavilion mengangguk. Hukum tertinggi mengandung dao kuno. Nah, setiap dao kuno menawarkan panduan yang jelas. Mencampur keduanya menunjukkan kurangnya panduan, yang berarti dia harus menjelajah sendiri, yang akan membuat kemajuan menjadi sangat sulit. Sebagai anggota keluarga kerajaan, mereka memahami bahwa kultivasi membutuhkan fokus, mengikuti satu dao dengan warisan lengkap, dan panduan yang jelas tentang dao kuno membuat kemajuan jauh lebih lancar. Mencampur dao yang berbeda, tanpa warisan dan bimbingan yang jelas tentang dao, kesulitannya akan meningkat 100 kali lipat, bahkan mungkin lebih. Itu tidak masalah, dia bahkan belum menyentuh permukaan dao ketika dia kembali ke negara kuno dan menerima sebagian warisan garis keturunan Di Chu kita. Dia akan tahu cara berkultivasi dengan benar, kata Di Chuyo. Scene berganti. Di setiap satu demi satu bengkel pandai besi, Luo Feng langsung mengumpulkan semua pandai besi, pekerja magang, dan pelanggan. Kemanapun dia pergi, jika dia menemukan bahwa dewa sejati abadi dari sekte bayan hati telah melakukan pembantaian, Luo Feng langsung membunuh mereka. Aneh,
mengapa sekte bayangan hati bergerak sangat lambat? Pikir Luo Feng. Dia telah mempersiapkan diri, tetapi dia masih belum menemukan gerakan yang benar-benar kuat dari sekte bayangan hati. Luo Feng telah mencapai bengkel pandai besi kelima. Yang mulia Luohe, para pandai besi dan murid di toko itu bersemangat. Para murid sekte bayangan hati di dekatnya berhamburan ke segala arah begitu mereka melihat Luo Feng. Di kejauhan, domain hidup dan mati Luo Feng merasakan sesuatu. Dia segera melambaikan tangannya untuk mengumpulkan banyak kultivator di bengkel pandai besi dan kemudian mendongak. Sebuah harta karun mekanik hitam berbentuk burung muncul bersama dengan 6 harta karun mekanik raksasa yang membentuk sebuah formasi. Layang-layang iblis hati. Luo Feng langsung mengenalinya. Itu adalah salah satu harta karun sekte terkenal dari sekte bayangan hati. Morosa, ada bengkel pandai besi lainnya yang harus kamu tangani. Luo Feng mengirim alamat lain ke Morosa. Dia telah mengumpulkan 5 dari 9 bengkel pandai besi. 4 sisanya diserahkan kepada Morosa. Jangan khawatir Tuan, serahkan saja padaku, jawab Morosa santai karena dia tidak menemui perlawanan berarti. Luohe, mata burung hitam raksasa itu bersinar merah. Sekte bayangan hati kami telah menunjukkan rasa hormat kepadamu, tetapi kamu bertindak begitu sembrono. Kamu sedang mencari kematian. Jangan omong kosong. Luo Feng tidak sabar karena semakin lama pertarungan berlangsung, semakin kuat kekuatan yang bisa dikerahkan oleh sekte bayangan hati. Ledakan, Luo Feng langsung melayang ke langit. Formasi gelap di langit sepenuhnya aktif dan pusaran gelap yang besar turun untuk mengikatnya. Pada saat yang sama, layang-layang hati iblis dan formasi 6 bayangan pembunuh bergerak serempak. Luo Feng mulai membakar kekuatan dewanya, melepaskan domain kehidupan dan kematian. Awan luas dari domain kehidupan dan kematian menyebar ke segala arah, langsung menghancurkan pusaran gelap. Ini adalah formasi sekte besar yang meliputi area yang luas dan dalam menargetkan satu orang, kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari formasi kota Huyang. Itu jauh lebih rendah dari domain hidup dan mati milik Luo Feng. Awan itu menyebar jauh dan luas, dengan Luo Feng berdiri di tengah langit memegang pedang bayangan darah. Segel! 6 bayangan besar yang tidak jelas berdiri di 6 arah, tampaknya menjebak bagian dunia ini dan mengurung Luo Feng. Layang-layang iblis hati mengeluarkan pekikan melengking saat menerjang Luo Feng. Jeritan ini langsung menyerang tekad jiwa Luo Feng. Matilah! Saat melepaskan serangan kehendak, layang-layang iblis hati mencakar Luo Feng, mencabik-cabik ruang, dan menciptakan retakan spesial yang dalam. Ledakan di bawah serangan tekad jiwa rasanya seperti telur rapuh yang bertabrakan dengan gunung yang tak tergoyahkan. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Sorry ya kalau gantung. Besok lagi ya, besok seru berantemnya.